Hai semuanya, saya Alfa Farah, instruktur Ekonometrika 1, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai uji T dengan pendekatan p-value. Untuk memahami uji hipotesis T dengan p-value, kita juga akan menggunakan contoh 4.2 dari Wooldridge, Introductory Econometrics Modern Approach, edisi kelima. Meski demikian, contoh tersebut belum melaporkan p-value. Oleh karena itu, saya mengestimasi kembali contoh 4.2 tersebut dengan melaporkan p-value-nya. Anda bisa lihat di file catatan kuliah Ekonometrika 1 menginterpretasikan hasil regresi yang filenya bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini. File tersebut bisa Anda unduh di website saya dan linknya saya lampirkan pula di dalam deskripsi video ini. Untuk bisa mengikuti penjelasan di dalam video ini dengan baik, Anda harus melihat terlebih dahulu video model level-level yang linknya ada di dalam deskripsi video ini. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas secara mendalam contoh 4.2. Dalam video ini, saya akan secara langsung menunjukkan bagaimana melakukan uji hipotesis dengan p-value. Kita langsung melihat ke hasil estimasi ya. Di sini selain melaporkan parameter estimasi, standar error dan R-square, saya juga melaporkan p-value untuk masing-masing parameter dan juga F-statistik dan p-value-nya. P-value ini dihitung oleh seluruh software yang beredar ya, oleh R misalnya atau Stata misalnya. Tetapi yang dilaporkan oleh software-software tersebut biasanya adalah p-value untuk two-tailed test. Tetapi secara teknis sangatlah mudah untuk mendapatkan p-value untuk one-tailed test. P-value untuk one-tailed test bisa kita hitung dengan membagi dua p-value untuk two-tailed test. Mari kita lihat p-value one-tailed test dalam estimasi kita. Untuk intercept misalnya, p-value two-tailed test di sini adalah 0,710, untuk totcom adalah 0,0, untuk staff adalah 0,229 dan untuk enroll adalah 0,359. P-value untuk one tail untuk intercept berarti 0,710 dibagi 2 sekitar 0,355. Kemudian p-value untuk totcom 0 dibagi 2 tentu adalah 0. Kemudian untuk staff adalah 0,229 dibagi 2 yaitu 0,115. Dan yang terakhir adalah p-value one tail untuk enroll adalah 0,359 dibagi 2 sekitar 0,180. Pengambilan keputusan statistik bisa kita lakukan dengan membandingkan p-value dengan alfa yang kita pilih. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, variabel tersebut signifikan di level alfa yang dipilih tersebut. Dari ketiga variabel ini, totcom, staff, dan enroll, tampak jelas hanya totcom yang signifikan dan signifikannya di level 1%, karena p-value-nya kecil sekali, yaitu 0. Hasil ini tentu saja konsisten dengan uji T metode tradisional dengan membandingkan T statistik dengan critical value yang videonya bisa Anda lihat kembali. Meski demikian, ada kasus-kasus ketika hipotesis 0 hipotesis 0 tidak ditolak di two-tailed test, tetapi hipotesis 0 tersebut ditolak di one-tailed test. Misalnya, jika p-value yang dilaporkan oleh software adalah 0,15. Ini adalah untuk two-tails. Jelas, variabel ini secara statistik tidak signifikan ya di two-tailed test karena p-value-nya lebih besar dari alfa.
Akan tetapi jika kita melihat p-value untuk one-tailed test, yaitu kita membagi dua p-value, nilai p-value untuk one-tailed testnya adalah 0,075 ya. Ini adalah untuk one-tail. Nah, di sini berarti variabel kita menjadi signifikan secara statistik di level 10% karena 0,075 lebih kecil dari 10%. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini sebaiknya Anda melakukan uji T dengan cara tradisional, yaitu menghitung T-hitung dan membandingkannya dengan critical value gitu. Nah, secara logika pula agaklah tidak masuk akal jika hipotesis 0 tidak ditolak di two-tail test, tetapi ditolak di one-tail test, karena tes one-tail satu arah pada dasarnya lebih ketat dibandingkan dengan tes dua arah. Nah, oke, terakhir secara mekanisme ya, secara mekanis, meskipun p-value untuk one-tail test dihitung dengan membagi dua p-value yang dilaporkan oleh software seperti R, dalam praktiknya seringkali kita tidak membagi dua p-value yang dilaporkan. Misalnya dalam contoh ini kita langsung membandingkan p-value yang dilaporkan dengan alfa yang kita pilih. P-value untuk intercept 0,710 langsung dibandingkan dengan alfa yang kita pilih, 0 untuk totcom, 0,229 untuk staff dan 0,359 untuk enroll langsung kita bandingkan dengan alfa yang kita pilih. Jelas di sini hanya hipotesis 0 totcom yang ditolak karena 0 lebih kecil dari alfa manapun. Pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan hal ini padahal kita tahu p-value tersebut adalah untuk two-tail test. Hal ini karena pada dasarnya ketika kita menolak hipotesis 0 pada uji two-tails, umumnya kita juga akan menolak hipotesis 0 pada uji one-tail. Hal ini bisa saya ilustrasikan dalam gambar berikut. Logikanya adalah jika kita berada di kedua area penolakan, yaitu di area merah, tidak peduli dari sisi maupun kanan, kita tetap akan berada di dalam area penolakan. Jadi ketika kita menolak hipotesis 0 itu akan konsisten untuk one-tail maupun two-tail. Nah, dari video ini yang kita pelajari adalah penggunaan p-value secara umum untuk uji T lebih praktis dibandingkan dengan menghitung T statistik dan membandingkannya dengan critical value. Nah, meskipun penggunaan p-value lebih praktis, tentu konsep dasar uji hipotesis T dengan menghitung T statistik dan membandingkannya dengan critical value harus kita pahami dengan baik. Tanpa pemahaman yang baik, dalam kasus yang saya sebutkan tadi, H0 tidak ditolak untuk two-tail tetapi ditolak untuk one-tail. Ketidakpahaman Anda akan membuat Anda terjebak untuk membuat keputusan statistik yang salah. Semoga penjelasan uji T dengan menggunakan p-value ini membantu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.